Kan memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari, 4-3 ya harusnya. 3 hari harus disayah gitu sebenarnya ya. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu. Pasti kangen. Belum belum bisa video call ya. Kalau saya mau telepon tiap hari, saya nggak cari, saya nggak hubungi, enggak. Buat saya kan komunikasi hubungannya juga nggak baik ya. Jadi kalau buat saya kalau ke anak-anak kan harusnya baik gitu. Kalau seandainya mudah ya mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa? Perceraian itu keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menurut informasi dari klien saya ke saya, frekuensinya pasti sudah berkurang. Ya, karena kan ketika proses itu berjalan pun sepanjang yang saya ketahui, kalau menurut informasi Ruben, mereka kan sudah tidak bertempat tinggal sama lagi. Ya. Jadi sudah tidak bertempat tinggal sama lagi, komunikasi itu sudah kadang-kadang hal-hal yang penting itu sudah melalui kuasa hukum. Karena kan pada waktu itu kan juga Sarwendah kan juga punya kuasa hukum, ya. Nah, jadi tentu Ruben bertempat tinggal di tempat yang lain dan Sarwendah bertempat tinggal di tempat yang lain yang katanya kalau tidak salah pernah itu kan sempat numpang di rumah adiknya kan begitu. Tentu dengan kondisi yang seperti itu, frekuensi pertemuan, frekuensi berkumpul itu kan pasti sudah jarang ya, tidak seperti kalau mereka masih tinggal dalam rumah yang sama. Dan tentu itu terus ya, terus keadaannya seperti itu karena setelah proses itu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dan setelah putusan pun kan mereka tetap sudah tidak lagi satu rumah. Hanya saja memang selama sepanjang proses perceraian itu kan saya informasikan bahwa dari perceraian itu kan selalu ada konsekuensi hukum. Ya. Konsekuensi hukum dari suatu putusan perceraian itu adalah yang pertama tentu kalau ada anak di bawah umur, ini berkaitan dengan masalah anaknya akan tinggal sama siapa atau hak asuhnya jatuh ke tangan siapa. Kan begitu. Yang kedua adalah tentu bicara mengenai masalah biaya nafkah ya dan pemeliharaan anak. Sebenarnya nggak cocok sih dikatakan pemeliharaan ya karena anak itu kan memang harus dihidupkan kan gitu ya, bukan dipelihara anak kan begitu ya. Nah jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentu ini berkaitan dengan masalah aset atau harta gono gini ya, tepatnya harta gono gini. Nah 3 hal ini sebenarnya sudah diatur dengan baik ya melalui suatu akta notaris yang kita kenal dengan akta 39 itu. Nah jadi sebenarnya begitu ada putusan perceraian, putusan itu inkrah, masing-masing pihak ini kan sebenarnya tinggal merealisasikan apa yang sudah mereka sepakati dan apa yang sudah mereka atur di dalam akta 39 tersebut. Tapi faktanya kan ini tidak berjalan. Sepanjang yang saya dapat informasi ini, saya nggak tahu kan, nggak mungkin saya menerangkan sesuatu yang saya tidak tahu ya. Tapi yang sepanjang yang saya ketahui, mulai dari adanya putusan perceraian itu memang realisasi kesepakatan yang mereka tandatangani bersama bahwa dalam 1 minggu 2-3 hari anak ini berkumpul dengan ayahnya itu tidak terrealisasi. Gini, saya juga hormatilah apa yang disampaikan Bang Minola ya. Beliau senior saya, tapi kami juga boleh dong ya menyampaikan yang menurut kami itu adalah fakta ya. Faktanya adalah apa yang dibilang Bang Minola bahwa klien kami mempersulit kliennya Bang Minola untuk ketemu anak, itu kami bantah. 1000% kami bantah. Yang part mana nih? Kan ada beberapa banyak sebenarnya hal-hal yang dianggap mempersulit. Yang mempersulit anak, ketemu anak. Jadi Bang Minola selalu bilang bahwa klien kami ini mempersulit kliennya Bang Minola untuk ketemu anak. Betul ya? Selalu dia menyampaikan itu. Kami selalu bertanya, di mana mempersulitnya? Ya. Kalau orang mempersulit ketemu dengan anak, pertama yang dilakukan adalah, ini kan tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan ibu. Betul. Ya. Mereka sudah bercerai, mantan istri, mantan suami, tapi kan Ruben tetap seorang ayah. Ya. Komunikasinya adalah antara ayah dengan ibu dong. Tapi anak ini kan masih kecil. Kasusnya juga kan kadang komunikasi. Ya artinya kan ada ibunya. Ibunya ini atau mantan istrinya klien Bang Minola, klien kami ini tidak pernah memblok nomornya
bapaknya kan. Artinya dalam mengkomunikasikan, komunikasi dengan ibunya. Anak-anak jadwalnya yang kosong kapan? Boleh nggak saya ajak untuk pergi? Jalan-jalan. Atau nggak usah pakai boleh nggak? Saya mau ajak jalan-jalan pergi dong di waktu kosong. Ada nggak di WA seperti itu? Atau klien Bang Minola ada nggak melakukan upaya itu? Itu melalui WA aja lah. Oke. Yang menchat anaknya itu, jadi kliennya Bang Minola ya, Ruben itu menchat anaknya, lalu anaknya tidak balas setelah sekian bulan. Setelah sekian bulan loh. Tapi dia diam aja, kliennya Bang Minola diam aja. Enggak, hari ini nggak dibalas nih, harusnya kan besoknya WA lagi. Kok nggak dibalas kok ini gitu, ya kan? Atau wah ini ada apa nih, ya kan? WA dong ibunya harusnya. Kok ini nggak dibalas? Saya mau ketemu anak. Atau datang ke rumahnya, kan rumahnya ada jelas. Tempat tinggalnya ada, datang ke rumahnya. Saya mau ketemu anak saya. Pernah nggak upaya-upaya yang menurut kami itu dilakukan? Upaya standar lah itu, ya. Tidak pakai effort harus mencari di mana anaknya. Enggak, ada kok gitu. WA-nya juga nggak diblok kok sama ibunya. Tapi yang dilakukan adalah gembar-gembor bahwa kami dipersulit dengan anak. Sekali lagi, karena ini adalah terkait dengan anak dan rumah tangga, saya sebenarnya agak sedih juga kalau kita harus terus saling berbalas pantun yang terkait hal ini. Ya makanya saya bilang coba tunjukkan satu aja upayanya dari klien Bang Minola untuk datang ketemu anak, lalu anak nggak dikasih, atau dibohongi, anaknya ada di rumah dibilang tidak ada. Coba, nggak pernah ada. Sangat disayangkan kenapa kok misalnya bicara tentang anak selalu dibelokkan ke hal-hal yang lain gitu loh. Karena padahal di dalam akta itu kan ada 2-3 hari itu. Iya, ini kenapa nggak? Harusnya kan yang kalau memang fair kan begitu. Ruben dimintai biaya nafkah anak ini dan kemudian ya tentu dia juga harus merespon ketika bicara kapan minggu ini anak-anak bersama dengan saya, harus direspon. Harus dikasih tahu. Ya jangan dibilang oh sibuk anak-anak sibuk, yang bikin kesibukannya siapa? Orang tua. Itulah yang kadang-kadang kemudian si Ruben kan bilang tuh harusnya ada perincian dong. Biaya-biaya ini kan dia kan bikinnya kan gelondongan untuk anak sekian. Jadi kalau nggak salah nih, saya nggak bawa pula buktinya tuh. Ya kalau nggak salah itu bahwa karena dulu ada 3 anak yang berada dalam pengasuhannya si S, maka basic tagihan itu adalah 25 juta kali 3. Ya, berarti masing-masing anak monthly 25 juta. 25. Ya, di luar hal-hal yang lain. Pembantu berapa orang, makanan anjing lah, kalau nggak salah begitulah ya. Oh, sama termasuk kantong plastik sampah 9 juta, kan itu terus listrik. Belum lagi kartu kredit dan alasannya demi jadi inilah dia yang saya katakan bahwa kalau misalnya real untuk biaya anak-anak nggak sebesar itu. Dari awal minta rincian tapi ditunda-tunda terus ya kan. Ruben juga akhirnya mungkin kan banyak kesibukan dan dia berpikir ya udahlah, toh yang menikmati kan juga adalah anak-anak saya kan begitu. Tapi kok makin kemari tetap dia tidak mendapatkan haknya untuk berkumpul dengan anaknya, sementara kewajibannya kok terus ditagih terus. Ketika minta perincian itu untuk apa aja breakdownnya juga nggak direspon kan begitu ya. Dan akhirnya kemudian anak Ruben di saat terakhir kan hanya mengirimkan 25 juta itu saja per bulan basic daripada biaya anak-anak yang ditentukan sendiri oleh si S kan. Bahwa nominal pengeluaran per bulan di rumah itu ini sudah berjalan dari sebelum perceraian. Jadi waktu masih bersama sudah 200 juta per bulan? Kita tidak bilang bahwa itu spesifik 200 juta, tapi nominal yang dikeluarkan rutin biaya rumah tangga per bulan lah. Ya, di situ kan ada kaitannya dengan anak-anak, ada kaitannya dengan rumah, itu berjalan dari sebelum perceraian. Lalu ketika sudah terjadi perceraian, biaya itu pun tetap sama, tidak ada kenaikan, tidak ada yang ditambah-tambahkan, tidak ada. Jadi berjalan natural saja dan tidak ada paksaan. Perlu dicatat di situ. Jadi memang kenapa di dalam akta kesepakatan itu kita waktu itu tidak mengatur mengenai nominal, karena klien kami membuka komunikasi itu. Kesanggupannya ayah berapa, kan gitu. Jadi 200 juta itu bukan untuk bukan Wenda. angka pasti, Bukan untuk klien kami, bukan untuk Sarwenda. Ya. Itu kalau dibedah lagi, itu adalah biaya-biaya yang memang bisa kita bilang biaya pemeliharaan anak lah. Di situ Pemeliharaan, biaya untuk anak lah. Biaya untuk anak, di situ ada biaya sekolah, di situ juga ada biaya-biaya yang melekat dengan anak lah.
bulanan seperti itu, ya itu natural. Ayah, ini saya sudah bayar, ini hasilnya direimburse, lalu kemudian dibayar. Nah, dikaitkan dengan yang tadi disampaikan, ditanyakan bahwa lalu karena nafkah ini tidak dikasih, lalu klien kami menahan bertemu anak, begitu kan? Nah, tidak demikian dong. Ini kan nafkah dengan hak bertemu dengan anak ini dua hal yang berbeda. Nafkah adalah hak mutlak seorang ayah berdasarkan undang-undang perkawinan. Itu tidak menjadi alat barter, gak boleh itu. Jadi kalau misalkan mungkin ada statement dari pihak sana menyatakan bahwa ya karena Ruben selalu memberikan nafkah setiap bulan, lalu karena tidak diberikan bertemu, ya sudah di stop. Nah ini menurut kami ini yang salah. Ini perlu diluruskan karena hak memberi nafkah seorang ayah itu hak mutlak. Nah masalah bertemu anak itu tinggal diatur saja komunikasinya. Jadi jangan dijadikan sandera. Nah tapi di sisi lain klien kami juga beranggapan bahwa dia tidak menuntut itu kok. Ketika ayahnya atau mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang memang untuk anak-anak ya, khususnya pendidikan gitu ya, klien kami tidak merengek. Klien kami mengeluarkan dan sejak Desember 2025 itu memang sudah di stop. Jadi memang klien kami ya itu tadi berjuang, bekerja keras mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak-anak, kesehatannya, pemeliharaan sehari-harinya, makannya, kebutuhan lain-lainnya, baju. Itu klien kami semua. Tapi Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.